Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar online. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul kemajuan-kemajuan yang dicapai pada masa dinasti Umayyah. Mata pelajaran SKI kelas 7 semester genap. Sebelumnya kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita lihat materinya. Yang pertama, sebenarnya bab kemajuan-kemajuan yang dicapai pada masa dinasti Umayyah itu meliputi beberapa aspek. Namun pada pembahasan kali ini saya hanya akan menjelaskan kemajuan dalam bidang administrasi pemerintahan. Walaupun ada pembahasan kemajuan dalam bidang sosial dan budaya, kemudian kemajuan dalam bidang politik, kemudian kemajuan dalam bidang militer. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi selanjutnya. Kemajuan-kemajuan yang dicapai pada masa dinasti Umayyah dalam bidang administrasi pemerintahan meliputi yang pertama ada lembaga politik. Lembaga politik pada masa dinasti Umayyah disebut An-Nizam As-Siyasi. Lembaga politik ini terdiri atas 4 jabatan. Jabatan yang pertama adalah jabatan kepemimpinan khilafah atau presiden. Yang kedua, kementerian atau wizaroh. Yang ketiga, sekretaris negara kitabah. Yang keempat, pengawal pribadi khalifah itu hijabah. Kita harus hafal 4 lembaga politik pada masa dinasti Umayyah ini karena sering keluar pada ulangan kenaikan kelas. Setelah lembaga politik ada lembaga tata usaha negara. Lembaga tata usaha negara disebut An-Nizam Al-Idari. Lembaga tata usaha negara ini terdiri 2. 1. Departemen pajak. Itu disebut Diwanul Kharaj. Yang kedua, Departemen perposan atau persuratan. Itu Diwanul Rosail. Kemudian yang ketiga ada Departemen umum. Itu Diwanul Al-Mustaqilat. Departemen umum itu meliputi pelayanan umum. Yang keempat, Departemen kearsipan. Diwanul Al-Hatim. Selanjutnya ada lembaga keuangan. Lembaga keuangan dinasti Umayyah disebut An-Nizam Al-Mal, di mana Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara. Sumber keuangan Baitul Mal dari hasil pajak bumi, pajak jiwa non-muslim yang disebut jizyah, dan harta rampasan perang. Keuangan Baitul Mal berfungsi untuk membiayai kepentingan gaji pegawai pemerintah, tentara, membangun bangunan fasilitas umum, dan lain-lain. Dinasti Umayyah adalah daulah yang pertama menerapkan sistem gaji bagi tentara dan pegawai. Sedangkan tentara pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin tidak digaji. Jadi pada masa dinasti Umayyah sudah ada sebuah sistem yang sudah tertata, di mana bisa kita lihat bahwa pada dinasti Umayyah sudah menerapkan sistem gaji secara profesional.
Beda dengan zaman Khulafaur Rasyidin di mana tentaranya atau pasukan perangnya memang benar-benar tidak digaji atau relawan atau sukarela. Kemudian lembaga ketentaraan atau kemiliteran. Lembaga ketentaraan disebut An-Nizam Al-Harbi. Model formasi perang dinasti Umayyah sebagai berikut. Berarti di dalam lembaga ketentaraan itu sudah ada strategi perang modern. Satu itu pasukan inti. Berarti sudah ada pasukan inti Qalbul Jaisi. Kemudian 2 posisi sayap sebelah kanan, namanya Al-Maimanah. Kemudian 3 posisi sayap sebelah kiri, Al-Maisarah. 4 posisi bagian depan, Al-Mutaqaddimah. Yang kelima posisi belakang, Syakah Al-Jaisi. 6 pasukan yang menyuplai keperluan perang berupa logistik umum bernama RID. Berarti ada sebuah pasukan yang khusus untuk menyuplai keperluan perang yang berupa logistik umum, itu seperti senjata perang, makanan, dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh pasukan penyusup atau pengintai, namanya Talailah. Yang kedelapan pasukan gerak cepat mengendarai kuda, itu Farsan. Ada pasukan khusus berkuda. Kemudian yang ke-9 pasukan berjalan kaki. Pasukan berjalan kaki itu Rijalah. Yang ke-10 pasukan pemanah itu Rumat. Contoh kemajuan bidang kemiliteran atau ketentaraan yang lain selain yang tadi. 1. Membangun pos-pos. Maksud dari pos-pos itu adalah pos jaga. Apabila ada pasukan penyusup atau pasukan kerajaan yang lain ingin menyerang, untuk mengintai. Yang kedua, membangun benteng. Kemudian yang ketiga, ada 60.000 tentara dipekerjakan secara profesional. Maksud profesional di sini adalah sudah ada atau sudah menggunakan sistem penggajian secara profesional, di mana gajinya yang bersumber dari Baitul Mal, lembaga keuangan negara. Kemudian lembaga kehakiman. Lembaga kehakiman disebut An-Nizam Al-Qadi. 1. Al-Qadi, lembaga pengadilan bertugas menyelesaikan dan memutuskan masalah-masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Yang kedua, Al-Hizbah adalah lembaga pengadilan yang bertugas menyelesaikan dan memutuskan masalah-masalah pidana. Masalah pidana adalah masalah yang merugikan banyak orang, seperti pencurian, pembunuhan, dan lain-lain. Yang ketiga, An-Nazar fil Mazalim. Itu lembaga pengadilan tinggi kerajaan yang bertugas menangani kasus-kasus banding. Kasus-kasus banding adalah kasus yang sudah diputuskan di tingkat pengadilan kerajaan, tetapi yang berperkara belum puas dengan hasil keputusan tersebut, jadi bisa diajukan banding. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.